Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Joko Mulyono akan menerangkan materi jangka sorong. Mengukur dengan menggunakan alat ukur. Pengukuran menggunakan jangka sorong. Setelah selesai mengikuti pelatihan ini, peserta didik diharapkan mampu: 1. Menjelaskan pengertian dan fungsi jangka sorong di dalam teknik pengukuran secara benar dan tepat. 2. Menjelaskan cara menggunakan jangka sorong di dalam teknik pengukuran sesuai spesifikasi. Jangka sorong sendiri yaitu alat ukur panjang yang dapat dipergunakan untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian hingga 0,02 mm. Ya, maaf ya, ini harusnya 0,02 mm. Jangka sorong digunakan untuk mengukur: 1. Dimensi luar, 2. Dimensi dalam, 3. Kedalaman. Jenis-jenis jangka sorong berdasarkan tampilan pembacaannya dibedakan menjadi 2, yaitu jangka sorong analog dan jangka sorong digital. Serta berdasarkan bahan yang digunakan untuk membaca jangka sorong, ada jangka sorong berbahan baja, ada jangka sorong berbahan plastik. Berikut bagian-bagian jangka sorong. Yang pertama, rahang tetap dan geser. Ya, ini rahang tetap, ini rahang geser. Fungsinya untuk mengukur diameter luar dan tebal suatu benda. 2. Tanduk tetap dan geser. Ya, ini tanduk tetap, ini tanduk geser. Fungsinya untuk mengukur diameter dalam. Ketiga, batang kedalaman. Ini. Fungsinya untuk mengukur kedalaman suatu lubang. Nomor 4, skala metrik. Berfungsi untuk membaca ukuran milimeter. Yang nomor 5, skala inci. Berfungsi untuk membaca ukuran inci. Nomor 6, ini ada skala non-newsmetric. Fungsinya untuk mengukur hingga 0,02 mm harusnya. Selanjutnya ada skala non-news inci, mengukur hingga 1/128 inci. Nomor 8, ini batang geser. Fungsinya untuk menggeser ke arah kiri dan ke arah kanan. Secara umum, jangka sorong terdiri atas 2 bagian, yaitu rahang tetap dan rahang geser. Jangka sorong juga terdiri atas 2 bagian, yaitu skala utama yang terdapat pada rahang tetap dan skala nonius vernier yang terdapat pada rahang geser. Fungsi nonius skala persepuluhan pada mistar 10 mm dibagi menjadi 10 bagian. Jarak antara garis sama dengan 1 mm. Ya, ini. Pada nonius 9 mm dibagi menjadi 10 bagian. Jarak antara garis sama dengan 0,9 mm. Terdapat perbedaan pembagian 1 dikurangi 0,9 mm sama dengan 0,1 mm. Ya, cara menghitungnya perbedaan dari 1 mm pada mistar dibagi 10 bagian nonius sama dengan 1/10 sama dengan 0,1 mm. 0,1 mm di sini merupakan ketelitian pengukuran. Selanjutnya ada skala per 20-an. Pada nonius 19 mm dibagi menjadi 20 bagian. Jarak antar garis 0,95 mm. Ketelitian ukurnya 1 mm dibagi menjadi 20 bagian sama dengan 0,05 mm. Skala per 50-an. Mistar 50 mm dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Nonius 49 mm dibagi menjadi 50 bagian yang sama. Pada nonius 49 mm dibagi menjadi 50 bagian, jarak antar garis sama dengan 0,98 mm. Sehingga ketelitian ukurnya sama dengan 1 mm dibagi 50 bagian, sama dengan 0,02 mm. Selanjutnya ada nonius inci. Mistar 8/16 inci dibagi menjadi 8 bagian yang sama.
Nonius 7/16 inci dibagi menjadi 8 bagian yang sama. Pada mistar 8/16 inci dibagi menjadi 8 bagian. Pada nonius 7/16 inci dibagi menjadi 8 bagian. Perbedaannya sama dengan 8/16 inci dikurangi 7/16 inci sama dengan 1/16 inci. Ketelitian ukurnya 1/16 inci dibagi 8 bagian sama dengan 1 inci per 16 dikurangi 1/8 sama dengan 1 inci per 128. Berikut cara pengukuran tebal atau diameter luar. Geser jangka sorong ke kanan sehingga benda yang diukur dapat masuk di antara kedua rahang. Antara rahang geser dan rahang tetap. Kedua, letakkan benda yang akan diukur di antara kedua rahang. Geserlah rahang geser ke kiri sedemikian sehingga benda yang diukur terjepit oleh kedua rahang. Yang keempat, catatlah hasil pengukuran Anda. Selanjutnya itu mengukur lebar alur atau diameter lubang. Geserlah rahang geser jangka sorong sedikit ke kanan. Letakkan benda atau cincin yang akan diukur sedemikian sehingga kedua rahang jangka sorong masuk ke dalam benda cincin tersebut. Geserlah rahang geser ke kanan sedemikian sehingga kedua rahang jangka sorong menyentuh kedua dinding dalam benda atau cincin yang diukur. Catatlah hasil pengukuran Anda. Yang ketiga, mengukur kedalaman. Letakkan tabung yang akan diukur dalam posisi berdiri tegak. Kedua, putar jangka posisi tegak, kemudian letakkan ujung jangka sorong ke permukaan tabung yang akan diukur dalamnya. Yang ketiga, geserlah rahang geser ke bawah sehingga ujung batang pada jangka sorong menyentuh dasar lubang. Keempat, catatlah hasil pengukuran Anda. Cara membacanya. Untuk membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. 1. Bacalah skala utama yang berimpit atau skala terdekat tepat di depan titik 0 skala nonius. Ya, ini contohnya. Maka di sini strip keempat yang dibaca. Bacalah skala nonius yang tepat berimpit dengan skala utama. Nah, dicari mana yang berimpit dengan skala utama. Di sini pada titik ketiga. Hasil pengukuran dinyatakan dengan persamaan. Hasil sama dengan skala utama ditambah skala nonius yang berimpit kali skala terkecil jangka sorong. Sama dengan skala utama ditambah skala nonius yang berimpit kali 0,1 mm. Karena dx sama dengan 0,6 mm, 1 desimal, maka hasil pembacaan pengukuran XO harus juga dinyatakan dalam 1 desimal. Sehingga panjang L sama dengan XO plus minus dx. Misalnya, L sama dengan 24,0 plus 0,6 mm. Ya, demikian pembelajaran hari ini tentang cara penggunaan jangka sorong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.